Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita mengambil waktu untuk duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 19 Juli 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, layakkan kami menghampiri hadirat-Mu, memohon berkat khusus untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Urapilah kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Amos pasal kedua ayat 6 hingga 8 dengan judul perikop Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Jangan hidup seenaknya. Inilah judul Renungan Oasis Fajar. Ayat 7 menjadi ayat penekanan berkata, mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Saudara-saudaraku, sepenggal lirik lagu Hidup Ini adalah kesempatan dari Pendeta Wilhelmus Latumahina mengatakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dalam keheningan akibat kecelakaan, timbul kesadaran bahwa waktu hidup yang berjalan singkat jangan disia-siakan. Itulah lirik dari bait terakhir lagu tersebut. Lagu tersebut telah menjadi berkat bagi banyak orang dalam hal memotivasi dan menyadarkan kita tentang betapa berharganya hidup ini. Hidup ini bukan cuma tentang kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Dalam Amos 2 ayat 6 hingga 7 berulang-ulang Allah menyampaikan peringatan kepada bangsa Israel. Pelajaran dari hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada bangsa-bangsa lain melalui Nabi Amos seharusnya menjadi pelajaran penting yang menyadarkan orang Israel. Puncak kemarahan Allah terhadap kesalahan dan penghukuman kepada bangsa-bangsa lain adalah teguran bagi umat Israel. Akibat mengumbar pemuasan diri dan berlaku sewenang-wenang, Tuhan menghukum mereka. Amos dipanggil Allah untuk menyampaikan penghukuman terhadap orang Israel. Nama Amos berarti beban. Ia terbeban dengan kejahatan, ketidakberanian, dan ketidakadilan dari bangsanya. William Booth dalam perjalanan pelayanannya menyaksikan banyak orang yang terjerat dalam dosa. Mereka mencari pelarian dari beratnya beban hidup
mereka dengan cara yang salah dan mengabaikan kekudusan hidup. Dalam keprihatinannya, William Booth terbeban untuk memulai gerakan kekudusan yang membawa banyak orang keluar dari keterpurukan hidup dan dosa. Bagaimana dengan kita? Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari pergunakan waktu dengan bijaksana. Banyak yang dapat kita perbuat supaya menjadi berkat bagi sesama. Dengan kemajuan zaman sekarang ini, semakin terbuka jalan untuk dapat menyalurkan kasih Tuhan. Penegasannya, sudahkah Anda memakai hidup untuk menjadi berkat? Bila belum, mintalah hikmat dari Tuhan. Doa. Tuhan Maha Baik, beri kami hikmat agar menggunakan hidup dengan bijaksana, dan beranikan kami untuk menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang sangat dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan ini. Tuhan melimpahkan kekuatan kasih-Nya bagi kita semua. Amin.